Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hashim Akbar Bayu Angin Harahap. Saya guru komputer jaringan dasar. Semoga pandemi ini lebih cepat berakhir supaya kita bisa tatap muka, tidak lewat dunia maya. Tentunya sudah bosan kan? Oke, hari ini saya memberikan materi komputer jaringan dasar dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang biasa disingkat K3LH. Bisa dilihat di gambar. Oke, prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, semua jenis pekerjaan dimanapun tempatnya mengandung resiko. Salah satunya ya komputer atau laptop tersebut. Ya, tangan dan jari kita bisa pegal, sakit, mata perih, berair, bahkan rabun jauh. Awal mulanya kenapa? Karena posisi pada komputer dan laptop yang tidak sesuai pada keinginan kita. Ya, yang di awalnya lebih mudah atau lebih gampang ternyata tidak bisa bertahan lama. Dengan apa? Contoh, pencahayaan pada laptop yang tidak pas itu akan menyebabkan kerusakan pada mata. Salah satunya pinggang sakit, ya, posisi tidak benar, punggung sakit. Yang paling bahaya adalah tersengat aliran listrik. Yang di awal kenapa? Kabel-kabel yang tidak sesuai pada posisinya, ya. Seperti itu. Bagian-bagian komputer yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, casing, kontak CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, kabel, dan meja dan kursi. Bisa dilihat langsung slide berikutnya. Casing kotak CPU itu diletakkan di posisi yang benar. Apa sih benernya gimana? Ya, benernya itu adalah posisi itu tidak boleh terjangkau oleh kaki kita, yang menyebabkan gesekan dari kaki dan CPU bersentuhan. Ya, bisa menyebabkan apa? Entah ada kabel listrik yang rusak atau sobek yang bisa menyebabkan kaki kita tersengat aliran listrik. Ya, kotak CPU dapat ditanamkan atau ditaruh supaya pas, tidak terkena apapun, entah pegangan tangan atau yang lain-lain. Bisa lihat lanjut berikutnya. Monitor dan jarak pandang dengan mata itu sangat harus disesuaikan. Kenapa? Pandangan mata kita tidak sesuai dengan monitor, ini akan menyebabkan kerusakan pada mata, yaitu rabun. Ya, apa yang dimaksud dengan maksudnya rabun? Pencahayaan itu terlalu terang, yang tidak pas oleh mata kita. Sama halnya kita kayak memegang keyboard tersebut nih, ya, pencahayaan harus pas. Ketika pencahayaannya berlebih, yang terjadi adalah apa? Mantulnya atau pantulan dari cahaya lampu terhadap keyboard ke mata kita lagi. Artinya apa? Ada double cahaya. Ya, lihat lagi keyboardnya. Untuk mengatasinya gimana? Keyboard posisinya harus lebih rendah. Artinya rendah di sini adalah senyaman mungkin dengan pergelangan tangan dan lengan. Tidak boleh dia terlalu jauh, tidak boleh terlalu tinggi, yang mengakibatkan apa? Pegal dan sakit lengan. Itu salah satunya, ya. Yang kedua, gunakan keyboard yang ergonomis. Yang artinya ergonomis ini adalah menyesuaikan bentuk tangan, ya. Tidak boleh keyboard terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil, ya. Yang ketiga, gunakan keyboard yang tidak tombolnya tidak terlalu keras atau empuk. Nah, ini yang sering kejadian nih buat kita semua. Kita mendapatkan keyboard yang terlalu empuk akan mengakibatkan adalah salah huruf atau yang biasa disebut typo. Lanjut ke slide berikutnya. Penempatan mouse ini juga sangat berpengaruh loh buat kita semua. Penempatan mouse ini bisa merusak atau membuat pegal lengan kita atau pergelangan tangan. Tidak boleh terlalu tinggi juga, tidak boleh terlalu bawah juga. Yang artinya apa? Keyboard dan mouse itu harus tetap sejajar, ya. Berikutnya, printer. Siapa bilang printer tidak mengganggu aktivitas bekerja kita? Kebisingan yang ditimbulkan oleh printer itu sangat mengganggu, ya. Makanya kita harus menjaga fasilitas kerja kita sesuai sama yang kita mau. Jangan sampai membuat kegaduhan yang membuat kita tidak nyaman untuk bekerja. Nah, ini yang paling bahaya sebenarnya. Kabel-kabel, ya. Aturlah susunan kabel secara baik dan rapi. Periksa stop kontak atau sumber listrik. Ini yang sering kejadian kalau ada orang naruh CPU-nya di lantai, ya,
orang tersebut tidak pakai sendal kesetrum, padahal jaraknya nggak terlalu jauh juga, nggak terlalu dekat juga, tapi bisa kesetrum. Kenapa? Adanya luka pada kabel tersebut yang menyebabkan bersentuhan dengan organ tubuh lainnya yang menyebabkan setrum, ya. Makanya mulai dari sekarang kita harus menyesuaikan posisi kabel kita supaya tidak dilewati orang, tidak mengganggu orang berjalan, posisi duduk kita. Sudah banyak dong dengar cerita-cerita tentang kesetrum lewat kabel yang menurut kalian kabel itu baik-baik aja. Berikutnya, meja dan kursi komputer ini harus sejajar. Yang artinya sejajar adalah sesuai kebutuhan kita, ya. Sama halnya kayak mouse dan keyboard tadi, nggak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Yang mengakibatkan apa? Tangan kita akan sakit, pegal, nyeri. Lalu apa? Kita sendiri akan merasa tidak nyaman, yang mengakibatkan kita jadi malas belajar, bekerja, dan lain-lain. Kita lihat contoh berikutnya. Ini hal-hal yang tidak baik saat bekerja dengan komputer. Leher tertekuk ini bagus nggak sih? Ternyata nggak bagus loh buat kita semua, ya. Pandangan monitor ini harus sesuai. Sudut pergelangan tangan sangat besar, proses penyakitnya. Punggung tidak bersandar, itu juga sangat bahaya loh. Membuat apa? Tulang kita akan menjadi menunduk, yang tidak bagus buat kesehatan. Taman hias tidak pada tempatnya, penempatan lampu yang tidak tepat, mouse yang terlalu jauh, hingga bahu tegang, kaki tidak menapak, ya, bantal duduk menekan bagian paha. Ini yang sangat bahaya. Kenapa saya bisa bilang bahaya? Ketika pandangan monitor kita tidak pas, ya, yang akan merusak adalah monitor itu akan merusak mata kita nih. Mata kita akan rusak, ya. Punggung tidak bersandar, ya. Kita ambil contoh. Kalian pasti akan bertanya, kenapa sih gamers, ya, pada make kursi buat mobil atau pembalap hanya buat main game? Ternyata apa? Disitulah kelemahannya atau kebagusannya. Karena kursi tersebut bisa membuat dia nyaman duduk berjam-jam main game atau belajar dan bekerja hanya karena sebuah kursi. Posisi yang tepat itu adalah kursi yang pas, monitor yang pas dengan kemauan kita, nyaman duduk berjam-jam. Kalau ada yang bertanya lagi, tanaman hias tidak pada tempatnya. Sekarang kita baik tanya, tanaman hias yang tidak pada tempatnya ini adalah posisinya ini kurang tepat. Kenapa? Ketika tersenggol, dia akan jatuh dan merusak area posisi kerja kita, yang membuat kerja kita menjadi terhambat. Itu salah satunya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat bekerja dengan komputer. Oke, dilihat lagi. Kepala tidak menunduk, bahu rileks, ya. Punggung tegak dan bersandar. Pandangan sejajar dengan monitor, atau pandangan ini harus sesuai dengan yang kita mau. Tangan sejajar dengan lengan bawah. Atur benda-benda dalam jangkauan. Tinggi monitor sejajar dengan pandangan. Kaki pada bantalan, gunakan bantalan yang lunak untuk menopang paha bagian bawah. Kita bahas satu-satu. Kepala tidak menunduk ini membuat nyamannya leher kita untuk melihat pandangan monitor. Jadi memang tidak boleh terlalu tinggi juga dan tidak boleh terlalu rendah. Kenapa? Pandangan monitor kita tidak sesuai yang kita tidak inginkan. Yang membuatkan apa? Kita tidak nyaman. Nah, lanjut. Punggung tegak dan tidak bersandar nih, ya. Ketika punggung itu pas sama sandaran kita, ini akan membuat kita nyaman dan lebih bertahan lama untuk bekerja, belajar, atau bermain, ya. Tangan sejajar, ada meja yang kita mau. Kaki ada bantalannya. Supaya apa? Kaki kita tidak tergantung, ya. Gunakan bantalan bawah pada kursi. Supaya apa? Paha kita tidak pegal. Itu salah satunya, ya. Boleh dilihat slide berikutnya. Ini pencahayaan yang sebagai contoh, ya. Pencahayaan di sini adalah menjelaskan pencahayaan yang digunakan untuk menyinari keyboardnya aja, tapi tidak harus langsung ke mata, yang menyebabkan dua pencahayaan dari monitor dan cahaya lampu. Tujuannya apa? Akan bisa merusak mata kita menjadi rabun, jauh atau dekat. Nah,
pantulan cahaya lampu tersebut harus kita atur juga. Bagaimana? Lampu itu tidak terlalu harus banyak. Yang pasti lampu pencahayaan pada pekerjaan kita dengan menggunakan laptop dan komputer itu standar. Yang artinya standar adalah kita harus pas untuk kegunaannya, ya. Lanjut berikutnya. Nah, ini gambarnya adalah ruangan komputer dan kualitas udara. Jangan dipikir kualitas udara, ruangan yang nyaman itu tidak berpengaruh ya. Sangat-sangat berpengaruh. Sama halnya kayak kalian ketika mau belajar, apa yang akan kalian dekatkan? Misalkan buku, handphone, pensil, dan lain-lain. Kenapa? Ketika kalian sudah duduk nyaman, kalian sudah mulai pembelajaran, tiba-tiba ada yang ketinggalan nih, pulpen. Kalian harus bangun lagi di tempat duduk. Nah, ini yang menyebabkan kalian tidak nyaman dalam bekerja, belajar, atau bermain. Nah, di sini saya menjelaskan tentang K3LH, yang artinya adalah resiko penanganan harus kita waspadai bersama supaya apa? Kita lebih nyaman dalam belajar, bekerja, atau bermain. Sampai sini, jika ada pertanyaan, boleh langsung tulis di komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.